Pembangunan Indonesia sentris menjadi bukti nyata komitmen Presiden Joko Widodo atas ketimpangan dalam kebijakan pembangunan yang sebelumnya terpusat di Pulau Jawa. Itulah alasannya Presiden Joko Widodo menaruh perhatian besar pada Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Imbasnya, NTT kini bukan lagi daerah terluar, tetapi dijadikan sebagai beranda terdepan Indonesia. Pembangunan infrastruktur pun digencarkan agar masyarakat NTT dapat mengejar ketinggalan. Langkah Presiden Jokowi fokus pada pemberdayaan kerakyatan, terutama masyarakat di wilayah pedesaan yang menyasar pada sektor pertanian. Pembangunan bendungan dibutuhkan karena kondisi alam dan rentang waktu musim hujan di NTT lebih singkat daripada musim panas. Hadirnya bendungan dapat menampung air saat musim hujan dan menahan aliran sungai agar tidak langsung ke laut. Salah satunya Bendungan Ragnamo yang terletak di Desa Ragnamo, Kecamatan Amabi, Oeveto, Kabupaten Kupang. Bendungan yang dibangun sejak 2014 silam itu memiliki debit 100 liter per detik dengan kemampuan mengaliri irigasi persawahan masyarakat seluas 1.250 hektar. Masing-masing yang berada di Kecamatan Naibonat, Desa Ragnamo, dan Desa Manusa. Bukan hanya itu, Bendungan Ragnamo juga memberi manfaat pembangkit listrik tenaga mikrohidro dengan daya 0,22 MW, serta memenuhi kebutuhan air baku dalam rumah tangga masyarakat NTT yang selama ini diterpa krisis air bersih jika kemarau tiba. Ini adalah bendungan pertama yang selesai dari 49 bendungan yang kita rencanakan. Dan saya kaget betul, sangat cepat sekali kalau kita ingat di Desember 2014, kemudian bangunan sebesar ini juga bukan bangunan yang gampang. Dan ini akan menampung sekali lagi air 14 juta meter kubik. Juga bendungan besar ini, tapi nunggu untuk penuhnya itu kira-kira 1,5 tahun lah, 2 kali musim langsung. Bendungan Ragnamo menelan biaya pembangunan sebesar Rp760 miliar dan mulai digenangi air pada 9 Januari 2019. Selama masa penggenangan, secara periodik dilakukan pengamatan terhadap perilaku bendungan dan area sekitar bendungan yang berpengaruh terhadap keamanan bendungan. Bendungan lainnya yang ada di NTT adalah Bendungan Rotiklot yang terletak di Desa Fatuketi, Kecamatan Kalukuk Mesak, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Saat meresmikan Bendungan Rotiklot pada 20 Mei 2019 silam, Presiden Joko Widodo meyakini bendungan ini akan menjadi sumber kemakmuran bagi masyarakat Kabupaten Belu, karena mampu meningkatkan produktivitas masyarakat dalam menggarap lahan pertanian. Bendungan Rotiklot mampu mengairi 139 hektar lahan pertanian. Di NTT ini, menuju ke sebuah kemakmuran, menuju sebuah kesejahteraan, tanpa ada yang namanya air, lupakan. Kuncinya hanya satu di sini, air. Oleh sebab itu di provinsi yang lain hanya dibangun satu bendungan, kadang enggak juga dibangun. Di sini 7 waduk, 7 bendungan di NTT. Ada 7 semuanya. Itu pun Pak Gubernur, Pak Wagub masih mau minta tambah lagi. Ketemu Bupati, tambahnya sekarang waduk dan bendungan semuanya. Karena memang rumusnya di situ, jurusnya memang harus dimulai dari air. Daya tampung total bendungan ini sebesar 3,30 juta meter kubik dengan luas genangan 29,91 hektar dan tampungan efektif 2,33 juta meter kubik. Dengan terpenuhinya sumber air irigasi, masyarakat bisa menanam beragam komoditas, baik itu padi, jagung, hingga semangka di musim kemarau.
dan petani bisa panen lebih dari sekali dalam setahun. Selain bendungan, untuk melayani kebutuhan air baku dan peternakan, pemerintah membangun puluhan embung. Salah satunya Embung Saina berlokasi di Desa Oilolot, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Endau. Bangunan berbentuk cukung yang berfungsi untuk menampung kelebihan air pada saat terjadi hujan ini memiliki kapasitas tampung seluas 102.000 meter kubik. Kita, pemerintah, telah membangun 74 embung di sini, 74 embung hanya di Kabupaten Rote Endau. Dan kita melihat tadi di sekitar embung ini masyarakat menyambut dengan membuat sawah-sawah baru. Kemudian menanam, di atas ini bisa kita lihat menanam jagung, di bawah tadi saya lihat padi-padi sudah mulai ditanam. Saya kira apa yang kita bangun ini disambut masyarakat dengan hal yang produktif. Produktivitas inilah yang kita harapkan nantinya di Kabupaten Rote Endau produksi beras melimpah, surplus, sehingga bisa dipakai untuk daerah yang lain. Dan tadi Pak Bupati sudah menyampaikan di sini sudah surplus, sudah diambil bulog, dan ini yang kita harapkan akan terus meningkat produksi beras di Kabupaten Rote Endau. Diketahui hingga tahun 2018 di seluruh penjuru NTT telah terbangun sebanyak 1.100 embung. Upaya Presiden Jokowi untuk meningkatkan hasil pertanian diharapkan mampu mengentaskan kemiskinan di NTT sehingga nantinya dapat bersaing dengan wilayah luar lainnya. Bagaimana wajah Indonesia beberapa tahun ke depan? Bagaimana masyarakat Indonesia menjalani kehidupan ke depan? Bagaimana kita hidup ketika 1.000, 1.000.000, 1.000.000.000 manusia hidup bersama? Pekerjaan kami hari ini akan membentuk masa depan kita bersama. Berdiri sejak tahun 2000, Wika Industri dan Konstruksi mendukung langkah-langkah visioner tentang masa depan. Kami bekerja dengan mereka yang peduli dengan infrastruktur, merubah wajah pembangunan, membuat gerak masyarakat menjadi dinamis. Dengan tenaga profesional dan ratusan klien beroperasi pada 2 bidang besar, industri dan konstruksi. Kami melayani kebutuhan Anda pada fabrikasi baja, casting, plastik, painting, tabung, anoda, industrial plant, oil dan gas. Kami beroperasi di semua daerah di Indonesia.
bahkan di tempat yang paling sulit dijangkau sekalipun. Organisasi kami berpegang teguh pada kepercayaan, komitmen, dedikasi, kualitas, keamanan, tanggung jawab, ketepatan waktu, dan kompetensi. Membuat kami tumbuh, kami mewujudkan mimpi menjadi nyata. Karena mimpi kami adalah mimpi Anda. Kami adalah Anda. Anda adalah kami. From the best one, for the best one. Kepercayaan Anda adalah kekuatan kami. Wika Industri dan Konstruksi. Growing on trust. Banyak potensi yang bisa dikembangkan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tak hanya Pulau Jawa yang menjadi sentra penghasil garam, kini Kupang juga telah menghasilkan garam yang berkualitas. Untuk memenuhi kebutuhan garam domestik, pemerintah harus mendatangkan garam dari luar negeri. 5 negara pengimpor garam yang memasuk ke Indonesia berasal dari Australia, India, Selandia Baru, Denmark, dan Singapura. Australia masuk dalam jajaran negara dengan penghasil garam terbesar karena produksinya bisa tembus 12 juta ton. Rendahnya jumlah produksi garam di tanah air, Presiden Joko Widodo pun mengenjot perkembangan produksi tambak garam di Desa Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur. Saya hanya ingin ke sini memastikan bahwa program untuk urusan garam ini sudah dimulai. Karena kita tahu impor garam kita itu 3,7 juta ton. Yang bisa diproduksi dalam negeri baru 1,1 juta ton. Masih jauh sekali. Secara keseluruhan, Provinsi NTT memiliki potensi besar produksi garam dengan luas tambak kurang lebih 21.000 hektar. Khusus Kupang, setidaknya 7.000 hektar lahan dapat dikembangkan. Sementara lokasi tambak garam yang ada di desa ini berproduksi di atas lahan tambak seluas 10 hektar dari potensi 600 hektar yang ada. Pengembangan industri garam di NTT memang memerlukan investasi yang tak sedikit. Meski demikian, pemanfaatan sepenuhnya untuk lahan tambak seluas 600 hektar tersebut akan dikejar penyelesaiannya di tahun 2020 ini. Untuk mengembangkan produksi garam, Presiden Jokowi meminta agar para petani tambak setempat juga diberdayakan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan. Tak hanya bekerja, namun memiliki saham pada lahannya. Dalam kunjungan tersebut, Kepala Negara juga berkesempatan melihat garam hasil produksi Desa Nunkurus dan membandingkannya dengan garam wilayah lain. Ditunjukkan beberapa perbandingan garam yang diambil dari luar, ke sini, yang dari Madura, yang dari Surabaya, dan juga dari Australia. Kita bandingin dengan di sini, memang hasilnya di sini lebih bagus, lebih putih, bisa masuk ke garam industri, dan bisa kalau diolah lagi bisa juga menjadi garam konsumsi. Jika lahan tambak garam bisa sepenuhnya dimanfaatkan, niscaya kebutuhan garam nasional dapat terpenuhi dan Indonesia tak perlu lagi mengimpor garam dari luar negeri. Kunjungan Presiden Jokowi berlanjut ke Pelabuhan Tenau.
melihat aktivitas bongkar muat hewan ternak sapi. Provinsi NTT selama ini menjadi penyangga kebutuhan daging sapi untuk daerah konsumen seperti Provinsi Jakarta, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur. Untuk memperlancar distribusi hewan ternak melalui jalur laut, pemerintah meluncurkan kapal ternak. Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) telah mendapatkan penugasan untuk mengoperasikan armada kapal ternak, salah satunya Camaran Nusantara 3, memiliki rute Kupang, Tanjung Priuk, dan Cirebon. Kapal tersebut diketahui sedang mengangkut 470 ekor sapi untuk dibawa ke Kalimantan. Kalau sapi turun saya udah nggak sekali dua kali, tapi sapi naik baru ini. Tadi alhamdulillah dari 6 kapal ternak yang berjalan, 5 itu dari NTT, 5 kapal dari NTT. Dan per tahun bisa kirim dari NTT ke Jawa, terutama ke Jakarta dan sekitarnya kurang lebih 70.000 sapi. Tapi memang itu di kuota dari Pak Gubernur. Sekian, sudah cukup, nggak boleh lebih. Kapal ternak ini tentunya harus memperhatikan prinsip kesejahteraan hewan karena kapal didesain dengan memenuhi standar internasional agar terciptanya kondisi yang nyaman bagi ternak yang mengalami pengangkutan dengan cara memperhatikan aspek logistik dan prosedur yang sesuai, berupa pangan dan air minum ternak selama pelayanan penanganan ternak oleh petugas dokter dan mantri hewan serta kelder. Adanya kapal ternak ini, penyusutan bobot dan kematian ternak akibat penanganan sapi yang tidak layak di atas kapal dapat diminimalkan. Selain itu, dapat berimplikasi pada optimalnya konektivitas daerah sentra produksi dan konsumen. Tentu akan efektif dalam melayani pengangkutan ternak dan berlayar secara rutin serta terjadwal, sehingga dapat memberikan kepastian waktu bagi pengguna jasa untuk mempersiapkan dan mengirimkan hewan ternaknya. Dilihat dari sisi efektivitas, akan mengurangi waktu tempuh dan biaya. Pengadaan kapal ternak ini dilakukan oleh pemerintah termasuk pemberian subsidi biaya pengangkutan. Kapal ternak juga membantu pendataan sapi, yakni dengan memberikan prioritas pemanfaatan kapal ternak bagi pengguna kapal yang memberikan laporan rutin. Keberadaan kapal ternak tak hanya mampu menjaga kualitas hewan ternak, namun juga dapat menekan harga jual di pasaran. Siapa sih yang nggak tahu Bali? Surga dunia bagi para wisatawan. Tapi, nggak cuma Bali aja. Indonesia masih memiliki daerah yang pesonanya nggak kalah dengan Pulau Dewata ini. Sebut saja Danau Toba, Labuan Bajo, Manado, Mandalika, dan Candi Borobudur. Kelima destinasi wisata ini masuk dalam kawasan strategis pariwisata nasional yang dikembangkan untuk jadi Bali baru. Tak tanggung-tanggung, biaya yang dianggarkan mencapai 5 triliun rupiah.
Langkah apa saja yang dilakukan Kementerian PUPR untuk infrastruktur KSPN? Saksikan selengkapnya di program Pojok Menteri episode Membangun Bali Baru, hanya di PUPR TV. Provinsi yang didominasi oleh wilayah kepulauan ini memiliki eksotisme alam yang memukau mata. Bisa dikatakan Nusa Tenggara Timur sebagai gambaran keindahan surga tersembunyi, memiliki hamparan tanah yang luas dan garis pantai yang menarik serta keunikan adat istiadatnya. Salah satu daerah yang menjadi perhatian pemerintah adalah Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat. Presiden Joko Widodo telah berkomitmen menjadikan Labuan Bajo menjadi destinasi wisata super premium. Kawasan Labuan Bajo dan sekitarnya. Artinya Labuan Bajo ada Pulau Komodo, ada Pulau Rinca, kemudian ada lautnya, sehingga pembenahan kawasan, pembangunan fasilitas-fasilitas pendukung itu betul-betul terintegrasi semuanya, karena ini memang ingin kita jadikan wisata yang premium. Sejumlah penataan pun dilakukan, seperti pada kawasan Puncak Waringin, terletak sekitar 2-3 km dari Bandara Komodo. Puncak Waringin memang sudah dikenal akrab oleh masyarakat Labuan Bajo. Dari puncak ini, wisatawan bisa memandang keindahan lanskap pulau-pulau di sekitar perairan Labuan Bajo sambil menikmati pancaran matahari terbenam. Puncak Waringin masuk ke dalam 5 zona di Labuan Bajo yang akan dikembangkan menjadi destinasi wisata baru. Puncak Waringin ini bangunan yang sangat khas, dibangun oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya. Ini seperti ini nantinya, di mana tadi hasil kunjungan sebagian sudah selesai untuk tahap 1 dan akan insya Allah mulai bulan Februari Maret ini akan dilanjutkan untuk tahap 2. Proyek pembangunan tahap 1 sudah berlangsung pada bulan Juli sampai Desember 2019 dengan menelan biaya 9,3 miliar rupiah. Bangunan yang memiliki luas 350 meter persegi ini terdiri dari 2 lantai. Lantai pertama untuk lounge dan lantai 2 untuk pusat cenderamata dan viewing deck. Puncak Waringin dijadikan tempat memamerkan barang kerajinan sekaligus kreatif hub dari kesenian lokal Labuan Bajo. Plaza, ada City Walk-nya, ada amphitheater-nya, dan itu menjadi sebuah ruang publik bagi wisatawan untuk menikmati di pagi hari maupun di senja hari Labuan Bajo. Saya kira semuanya masih dalam progres yang tepat waktu. Ini juga nanti Waringin ini akan menjadi kreatif hub, di mana usaha kecil, usaha mikro, usaha menengah kan produk-produknya akan disajikan di sini,
tetapi juga akan ada training-training yang berkaitan dengan pariwisata, dengan usaha kecil, usaha mikro. Saya kira dalam semua hal memang harus kita injeksi, kita berikan training agar packaging, kemasan, brand setiap produk itu naik, bisa ditingkatkan. Pembangunan tahap 2 rencananya akan dimulai pada tahun 2020 ini, mendirikan bangunan komersil berlantai 2 seluas 525 meter persegi, ruang terbuka publik seluas 1.700 meter persegi yang dilengkapi dengan amfiteater dan area parkir seluas 235 meter persegi. Estimasi anggaran pembangunan mencapai 22 miliar rupiah. Tak hanya membangun infrastruktur destinasi wisata saja, hal terpenting dalam pengembangan Labuan Bajo adalah Indonesia tengah menyiapkan diri untuk sejumlah agenda internasional. Tahun 2023, Indonesia akan menjadi ketua ASEAN sekaligus ketua G20. Untuk mendukung sektor pariwisata Labuan Bajo, pemerintah juga menyiapkan terminal multifungsi di daerah Wai Kelambu. Nantinya akan ada 2 pelabuhan, yakni khusus menumpang dan terminal kargo. Terminal kargo akan dialihkan ke daerah Wai Kelambu yang berjarak kurang lebih 15 km dari lokasi pelabuhan existing. Kemudian pelabuhan untuk kontainer akan dipindah ke tempat lain. Di sini hanya untuk penumpang, untuk finisi, untuk itu yang dipindah, yang kargonya aja, yang kontainernya aja. Untuk pelabuhan penumpang sendiri akan dilakukan perpanjangan dermaga sepanjang 245 meter menjadi 300 meter, memperpanjang tristil yang semula 44 meter menjadi 134 meter, dan pembangunan reklamasi. Pelabuhan existing akan menjadi pusat turis yang berangkat dan kembali dari Pulau Komodo ataupun pulau lainnya. Sementara untuk pelabuhan multipurpose yang difungsikan sebagai pelabuhan kargo dan curah cair ini dilakukan secara multi-years, di mana tahap 1 akan dilakukan pada tahun 2020. Dikerjakan oleh PT Pelindo III bersama Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR. Alhamdulillah kawan-kawan semua, Pelindo III, kami semua kerja keras, dapat lokasi ini. Lokasi ini sudah tahu kan jaraknya hanya kira-kira 20 menit dari pelabuhan yang lama, dan Alhamdulillah view-nya juga bagus, langsung ke laut bebas. Ini segera akan kami bangun dan sudah kami siapkan anggarannya dari pemerintah dengan APBN tahun ini kira-kira 200 miliar. Nantinya, pelabuhan multifungsi disiapkan untuk menampung peti kemas hingga 100.000 teus dari sebelumnya 24.000 teus, dilengkapi dengan sarana penunjang lainnya, seperti 1 unit gudang dengan luas 1.200 meter persegi yang dapat melayani penyimpanan barang hingga 600.000 ton per tahun. Dengan dibangunnya pelabuhan multipurpose, diharapkan distribusi logistik berjalan lebih cepat dan lancar.